Kromatografi lapis tipis asam amino. Tujuan praktikum mahasiswa mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas Indralaya, Prodi Pendidikan Kimia Angkatan 2019. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arvina Julira dan teman saya. Perkenalkan, saya Mega Wulandari, Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, saya Nurul Hidayatul Humairah. Dasar teori asam amino bersifat amporik, artinya berperilaku sebagai asam dan mendonasikan proton pada basa kuat, atau dapat juga berperilaku sebagai basa dan menerima proton dari asam kuat. Perilaku ini dinyatakan dalam kesetimbangan berikut untuk asam amino dengan satu gugus amino dan satu gugus karboksil. Ada beberapa metode analisis asam amino, misalnya metode gravimetrik, kalorimetri, mikrobiologi, kromatografi, dan elektroforesis. Salah satu metode yang paling banyak metode kromatografi, macam-macam kromatografi, ialah kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis, dan kromatografi penukar ion. Kromatografi lapis tipis dan kromatografi kertas tergolong metode kromatografi paling sederhana yang banyak digunakan. Peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemisahan dan analisis sampel dengan metode KLT cukup sederhana, yaitu sebuah bejana tertutup cardboard yang berisi pelarut dan lempeng KLT dengan optimasi metode dan menggunakan instrumen komersial yang tersedia. Pemisahan yang efisien dan kuantifikasi yang akurat dapat dicapai. Kromatografi planar juga dapat digunakan untuk pemisahan skala preparatif, yaitu dengan menggunakan lempeng, peralatan, dan teknik khusus. Pelaksanaan analisis dengan KLT diawali dengan menontolkan noda kecil sampel pada salah satu ujung fase diam atau lempeng KLT untuk membentuk zona awal. Kemudian sampel dikeringkan. Ujung fase diam yang terdapat zona awal dicelupkan ke dalam fase gerak atau pelarut tunggal ataupun campuran 2-4 pelarut murni di dalam cardboard. Jika fase diam dan fase gerak dipilih dengan benar, campuran komponen-komponen sampel bermigrasi dengan kecepatan yang berbeda selama pergerakan fase gerak melalui fase diam. Hal ini disebut dengan pengembangan kromatogram. Ketika fase gerak telah bergerak sampai jarak yang diinginkan, fase diam diambil. Fase gerak yang terjebak dalam lempeng dikeringkan dan zona yang dihasilkan dideteksi secara langsung visual atau di bawah sinar ultraviolet UV, baik dengan atau tanpa penambahan reaksi penampak noda yang cocok. Alat: kaca, gelas ukur, gelas beker, kaca arloji, sendok spatula, batang pengaduk, isolasi, neraca analitik, hot air oven, pipet tetes, plat penyangga besi, dan kertas kambing. Bahan: silika gel, asam asetat glasial, aqueous, N-butanol, penyemprot cupri sulfat, penyemprot ninhidin, histidin, triptopan, glisin, dan alanin. Prosedur percobaan: siapkan potongan kaca, kemudian dicuci bersih dengan pencuci yang bebas dari lemak, lalu dikeringkan. Setelah kering, pinggirnya dipasang kertas kulit kambing yang dipotong kurang lebih 1-1,5 cm dan ditempel pakai isolatif yang bening. Kemudian siapkan batang pengaduk. Kemudian timbang silika gel sebanyak 15 gram. Selanjutnya larutkan dengan air sebanyak 25 ml di dalam beker gelas. Diaduk hingga homogen selama kira-kira 30 detik.
Selanjutnya tumpahkan larutan silika gel ke kaca dan ratakan. Masukkan ke hot air oven dengan suhu 70 derajat Celcius. Kemudian tetesi dengan asam amino yaitu histidin, triptopan, glisin, dan alanin. Lalu keringkan dengan menggunakan hot air oven. Setelah itu rendamkan dengan eluen. Eluen dibuat dari N-butanol, asam asetat glasial, dan aquades. Diamkan rendaman tersebut hingga eluennya naik mencapai kira-kira 10 cm ke atas, kemudian keringkan kembali. Setelah kering, disemprot menggunakan penyemprot ninhidrin. Lalu keringkan menggunakan hot air oven. Setelah kering, disemprot menggunakan penyemprot cupri sulfat. Lalu keringkan menggunakan hot air oven. Berikut ini merupakan foto dari hasil pengamatan histidin, triptopan, glisin, dan alanin. Berikut ini merupakan tabel dari data histidin, triptopan, glisin, dan alanin. Berikut ini merupakan perhitungan dari nilai RF. Berikut ini merupakan reaksi dari histidin. Berikut ini merupakan reaksi dari triptopan. Berikut ini merupakan reaksi dari glisin. Berikut ini merupakan reaksi dari alanin. Pembahasan nilai faktor retensi atau RF dihitungkan dengan membagi antara jarak yang ditempuh oleh masing-masing sampel dengan jarak yang ditempuh oleh pelarut. Dari hasil perhitungan didapatkan nilai RF dari sampel histidin, triptopan, glisin, dan alanin secara berturut-turut sebesar 0,438, 0,657, 0,457, 0,552. Jarak tempuh dari setiap sampel berbeda nilainya. Ini dipengaruhi oleh kepolaran. Prinsip like dissolve like dari sampel tersebut. Plat silika berperan sebagai fase diam yang bersifat polar, sehingga komponen yang kurang diserap oleh absorben akan lebih cepat naik pada plat. Dalam hal ini, komponen yang kurang diserap oleh absorben adalah sampel yang sifatnya non-polar, triptopan, dan komponen yang kuat diserap adalah sampel yang sifatnya polar, histidin, alanin, dan glisin. Sehingga terlihat bahwa histidin memiliki jarak tempuh paling pendek disebabkan sifatnya yang polar dan akan diserap dengan kuat oleh fase diam atau absorben. Akan tetapi senyawa dengan sifat yang sama pun jarak tempuhnya berbeda, itu disebabkan oleh faktor selain kepolaran, yaitu di antara tingkat afinitas masing-masing sampel terhadap fase gerak dan fase diam. Namun pada percobaan kali ini nilai RF dari setiap sampel yang didapat tidak sesuai dengan nilai RF yang ada di dalam teori. Hal ini disebabkan oleh plat silika yang digunakan terlalu tebal, serta silika gel pada plat tidak rata, sehingga mempengaruhi penyerapan sampel. Selain faktor tersebut, juga penyebab lain dari kegagalan ini yaitu karena proses penjenuhan dilakukan terlalu cepat.
pelarut atau eluen dalam chamber belum mengalami penjenuhan dengan sempurna, namun plat silika telah dimasukkan dalam chamber. Kesimpulan. Berdasarkan hasil percobaan dapat diambil kesimpulan bahwa kromatografi lapis tipis dapat digunakan untuk memisahkan asam amino. Berdasarkan data yang didapat, nilai RF masing-masing sampel yaitu histidin, triptofan, glisin, dan alanin secara berturut-turut yaitu 0,438, 0,657, 0,457, dan 0,552. Namun, terjadi kesalahan dalam percobaan, sehingga nilai RF tersebut jauh dari nilai RF pada teori. Salah satu faktor pemicu kesalahan tersebut yaitu silika gel yang digunakan untuk plat terlalu tebal dan kurang rata. Sekian video dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.